Shalom, Jemaat GP Sumbersari dan Jemaat Tuhan dimanapun saudara berada. Kita bersyukur kalau saat ini kita kembali berjumpa dalam ibadah online. Kita percaya bahwa dimanapun kita berada, Tuhan kita maha hadir. Dan saat ini mari kita bersyukur buat kesetiaannya yang senantiasa menjaga kehidupan kita. Haleluya. Bapa, Kau setia.
Tuhan, puji Tuhan. Hari ini secara khusus kita bersyukur karena kita masih ada di rumah kita masing-masing dan kita tetap beribadah kepada Tuhan. Dan saya percaya ini tidak akan mengurangi sukacita kita untuk datang beribadah kepada Tuhan. Dan secara khusus di bulan Juni ini dalam rangkaian ibadah online yang akan kita jalani, kita akan berkolaborasi di 3 gereja dan puji Tuhan, ini merupakan suatu anugerah dan kebaikan Tuhan. Karena itu kita mau menyaksikan kebaikan Tuhan. Secara khusus di hari ini kita akan mendengarkan pujian dari kami, gembala-gembala yang Tuhan percayakan untuk mengembalakan gereja kami masing-masing. Karena itu kita akan mengangkat pujian. Setiap janjinya Tuhan tidak akan pernah terlambat buat setiap kita. Haleluya. Setiap janji-Mu Tuhan ku simpan dalam lubuk hatiku. Lewati setiap masalah, setiap tetes air mata dalam hidupku. Janji-Mu menopang hidupku, kasih-Mu menuntun langkahku dalam setiap waktu. Menolongku yang aku percaya. Terima kasih buat kasih setiamu, penyertaan-Mu sempurna, janji-Mu tak pernah terlambat Terima kasih, ku berterima kasih buat kasih setiamu di dalam hidupku. Terima kasih buat kasih setiamu, penyertaan-Mu sempurna, janji-Mu tak pernah terlambat menolongku. Terima kasih. Terima kasih, ku berterima kasih buat kasih setiamu di dalam hidupku. Buat kasih setiamu, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Buat kasih setiamu Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Haleluya, haleluya. Terpujilah Tuhan, terpujilah Tuhan. Bapa, terima kasih buat saat yang indah ini.
Kami kembali datang di rumah Tuhan, kami bersyukur karena kasih setia Tuhan, karena kebaikan Tuhan nyata atas hidup kami. Kami berterima kasih karena kembali kami boleh diberikan kesempatan untuk kami belajar kebenaran firman Tuhan. Firman Tuhanlah yang menuntun kami, firman Tuhan yang mengarahkan kami, firman Tuhan yang membimbing kami kepada rencana-rancangan Tuhan. Betul yang kami jalani, yang kami hadapi, ada begitu banyak masalah, ada begitu banyak tantangan, ada begitu banyak pergumulan. Karena itu kami mau datang kepada Tuhan, karena kami yakin dan percaya orang yang datang kepada Tuhan tidak akan pernah Tuhan biarkan. Orang yang mengandalkan Tuhan tidak akan pernah Tuhan tinggalkan. Karena itu ya Bapa, di minggu kedua di bulan Juni ini kembali kami datang di altar kudus Tuhan. Kami bersyukur, kami kembali merenungkan firman Tuhan. Karena itu kami berdoa, bicara bagi masing-masing kami, sehingga lawatan Tuhan nyata, kuasa Tuhan nyata atas setiap kami. Kami dipulihkan, kami dijamah. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami bersyukur. Haleluya. Amin, amin, amin. Puji Tuhan. Nah, saudara yang dikasih dalam Tuhan, shalom, shalom. Puji Tuhan. Nah, hari ini secara khusus saya bukan hanya menyampaikan firman bagi jemaat Gereja Bethel Indonesia Glow Fellowship Center di Kota Bandung ini, namun dalam kesempatan ini juga Tuhan berikan kesempatan melalui gembala setempat ya kan, dari GBI Agape. Puji Tuhan, jemaat GBI Agape, shalom ya kan, dan jemaat GBI Sumbersari, dan puji Tuhan jemaat GBI Sumbersari, shalom. Dan saya percaya dalam rangkaian kesempatan ini Tuhan boleh percayakan saya bersama dengan Pastor Rian dan Pastor Husen untuk berkolaborasi gitu kan. Jadi sepanjang minggu kedua, minggu ketiga, minggu keempat di bulan Juni ini kita akan bergantian. Jadi saya kedapatan giliran minggu kedua yakni minggu ini, dan besok Pastor Rian akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan juga buat gereja GBI Glow, GBI Agape, dan GBI Sumbersari. Demikian di minggu terakhir, minggu keempat, Pastor Husen juga akan menyampaikan firman Tuhan buat GBI Glow, GBI Agape, dan GBI Sumbersari. Nah, karena itu saya percaya ini hal-hal yang baik, dan di mana ada hal-hal yang baik kita kerjakan dan lawatan Tuhan nyata dalam kehidupan kita. Nah, saudara yang dikasih dalam Tuhan, baik jemaat GBI Glow, jemaat Sumbersari, GBI Sumbersari, dan jemaat GBI Agape, saya percaya hari ini adalah hari yang luar biasa. Kenapa? Karena sekalipun kita beribadah di rumah kita masing-masing, saya percaya lawatan Tuhan nyata, kuasa Tuhan dinyatakan dalam kehidupan kita. Karena Allah itu roh, iya kan? Kalau kita tahu Allah itu roh, maka dia akan menjamah melawat setiap kita, baik jemaat Tuhan yang ada di GBI Glow maupun jemaat Tuhan yang ada di GBI Agape dan GBI Sumbersari, sama-sama menerima lawatan Tuhan. Nah, puji Tuhan. Nah, saudara yang dikasih dalam Tuhan, jemaat yang dikasih dalam Tuhan, hari ini saya akan sampaikan kebenaran firman Tuhan tentang panggilan atau the calling. Karena saya percaya panggilan kita sebagai anak-anak Tuhan, panggilan kita sebagai umat tebusannya Tuhan, ada rencana Allah yang besar, ada rencana Tuhan yang luar biasa, ada rencana Tuhan yang akan Tuhan kerjakan dalam kehidupan setiap kita. Karena itu kita mesti mengerti, karena pada dasarnya iblis akan membuat setiap kita melupakan panggilan kita. Sehingga akhirnya kita sibuk dengan keinginan-keinginan daging. Kita sibuk dengan kehendak-kehendak kita. Kita sibuk mengerjakan apa yang sifatnya semu. Sementara kita lupa bahwa kita punya tujuan, kita punya panggilan, kita punya maksud ilahi yang Tuhan berikan dalam kehidupan saudara dan saya. Nah, karena itu kita akan belajar kebenaran firman Tuhan. Kita buka Alkitab kita, Efesus pasal yang kedua, ayat 10 sampai dengan ayat yang ke-13. Efesus pasal yang kedua ayat 10 sampai dengan ayat 13. Perhatikan jemaat Tuhan, Alkitab katakan seperti ini. Karena kita ini buatan Allah. Iya kan? Saudara dan saya adalah buatan Allah yang diciptakan oleh tangan Allah sendiri. Jadi wah saudara, kalau kita mengerti akan hal ini, kita akan menjadi pribadi-pribadi yang dahsyat. Kita nggak akan menjadi pribadi yang minder, pribadi yang rendah diri, pribadi yang gampang tersinggung. Kenapa? Karena kita tahu saudara dan saya adalah buatan Allah. Paulus bilang kita buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan yang baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau, Tuhan mau supaya kita hidup di dalamnya. Karena itu ingatlah bahwa dahulu kamu sebagai orang-orang bukan Yahudi menurut daging, yaitu disebut orang-orang tak bersunat oleh mereka yang menamakan dirinya sunat, yaitu sunat lahiriah yang dikerjakan oleh tangan manusia. Bahwa waktu itu
Kamu tanpa Kristus, saudara dan saya, kalau tanpa Kristus, kita tidak termasuk kewargaan Israel dan tidak mendapat bagian dalam ketentuan-ketentuan yang dijanjikan, tanpa pengharapan dan tanpa Allah di dalam dunia. Tetapi ayat 13, sekarang di dalam Kristus Yesus, kamu yang dahulu jauh sudah menjadi dekat oleh karena darah Kristus. Jadi saudara dan saya, kita mesti ingat, kita mesti sadar, saudara dan saya adalah pribadi yang diciptakan Allah. Itu dulu kita mesti mengerti, diciptakan Allah untuk perbuatan yang baik. Untuk perbuatan yang baik, karena itu sadar, saya ini adalah produk sorga. Karena kita adalah produk sorga, kita nggak bisa jadi sama dengan produk dunia. Karena itu kita mesti mengerti, kalau kita produk sorga, kelakuan pun harus kelakuan kerajaan sorga. Kelakuan pun kelakuan warga sorga. Amin saudaraku. Nah, Paulus bilang, dulu kita jauh dari Yesus, namun sekarang kita tinggal dalam Kristus Yesus. Kamu yang dahulu jauh, sekarang sudah menjadi dekat oleh darah Kristus. Jadi ingat, pertama kita mesti tahu bahwa saudara dan saya adalah produk sorga. Sama-sama taruh tangan kanan kita di dada, sama-sama bilang sama saya produk sorga. Amin. Haleluya. Nah, dalam Kolose 1 ayat 16 Paulus juga bilang begini, karena di dalam Dia, di dalam Yesus telah diciptakan segala sesuatu. Jadi segala sesuatu diciptakan di dalam Dia, baik yang ada di sorga, yang ada di bumi, termasuk saudara dan saya, yang kelihatan dan yang tidak kelihatan, baik singgasana maupun kerajaan, baik pemerintah maupun penguasa. Perhatikan, segala sesuatu diciptakan oleh Dia dan untuk Dia. Jadi kita dibentuk, diciptakan oleh Tuhan, dan fungsi kita adalah untuk Dia. Kita mesti mengerti dulu. Karena itu Paulus berani katakan, hidupku yang sekarang ini bukan aku lagi, melainkan Kristus yang hidup dalam aku. Jadi kita mesti mengerti bahwa ternyata ketika Tuhan ciptakan kita yang adalah produk sorga, ada maksud dan tujuan Tuhan di balik itu. Ada maksud dan tujuan Tuhan kenapa Tuhan tempatkan saya di muka bumi. Ada maksud dan tujuan Tuhan kenapa Tuhan tempatkan saya di gereja ini. Kenapa Tuhan tempatkan saya di sekolah ini, pekerjaan ini, di rumah tangga ini. Ada maksud. Jadi panggilan saudara dan saya jelas. Kita adalah warga kerajaan sorga yang mempunyai visi, yang mempunyai job desk dari Tuhan. Nah, apa fungsi kita? Apa job desk kita? Apa tugas kita? Nanti kita akan belajar sama-sama. Nah, perhatikan dulu Yohanes 15 ayat 16. Yesus bilang begini, bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Perhatikan. Bukan Yesus yang memilih, bukan kita yang memilih Yesus, namun Yesus yang memilih kita. Dan aku telah menetapkan kamu supaya kamu pergi dan apa? Menghasilkan buah, dan buahmu itu tetap. Jadi saudara dan saya diciptakan, dibentuk Tuhan. Setelah itu Tuhan pilih saudara dan saya untuk satu maksud pekerjaan Tuhan. Karena itu utusan Tuhan jelas. Pergi supaya kamu menghasilkan buah. Ketika Yesus akan terangkat ke sorga, Yesus bilang kepada murid-murid dan juga kepada saudara dan saya, pergilah dan jadikanlah semua bangsa muridku. Amin saudaraku. Jadi ada tugas kita. Sehingga kenapa iblis mau kita lupa akan job desk kita. Kita terlena akan tugas-tugas kita di dunia. Betul, tidak semua orang jadi pendeta. Tuh saudaraku. Karena panggilan kita tetap sama sekalipun apa? Tugas kita, fungsi kita berbeda-beda. Panggilan kita tetap sama, namun mimbar kita berbeda. Engkau yang ada di pekerjaanmu masing-masing, engkau yang menjadi ibu rumah tangga, engkau yang menjadi pengusaha, engkau yang menjadi pembisnis, engkau yang bekerja sebagai TNI, engkau yang bekerja sebagai polisi, engkau bekerja sebagai hakim, jaksa, pengusaha. Apapun tugas kita, apapun pekerjaan kita, saudara dikasih dalam Tuhan, fungsi kita, tugas kita adalah menegakkan kerajaan sorga di muka bumi ini. Katakan amin. Jadi jangan pernah bilang, oh itu kan tugasnya pendeta, itu kan tugasnya penginjil. Saudara dikasih dalam Tuhan cuma ada dua hamba, hamba Tuhan atau hamba setan. Saudara dan saya terpanggil. Oleh karena apa? Alkitab katakan dulu kita jauh. Kita tidak mengenal Yesus. Namun Tuhan pilih saudara dan saya untuk maksud dan tujuan Tuhan. Sehingga kita disuruh pergi
Dan hasilkan buah supaya buahmu itu tetap. Nah, perhatikan dalam Keluaran pasalnya yang ke-7 ayat 15 dan 16. Ini alasan kenapa Tuhan keluarkan bangsa Israel dari tanah perbudakan. Ini alasannya. Keluaran 7 ayat 15 dan 16. Alkitab katakan begini, pergilah kepada Firaun pada waktu pagi. Jadi Tuhan suruh Musa untuk menghadap Firaun. Pada waktu biasanya ia keluar ke sungai. Nantikanlah dia di tepi sungai Nil dengan memegang di tanganmu tongkat yang tadinya berubah menjadi ular. Dan katakanlah kepadanya, Tuhan Allah orang Ibrani, perhatikan ayat ini, telah mengutus aku kepadamu dan untuk mengatakan, biarkanlah umatku pergi supaya mereka beribadah kepadaku di padang gurun. Meskipun begitu sampai sekarang kau tidak mau mendengarkan. Jadi bangsa Israel Tuhan tarik keluar dari tanah perbudakan melalui tangan Musa. Tujuannya supaya apa? Mereka beribadah kepada Tuhan. Amin saudara. Mereka beribadah kepada Tuhan. Dan saya yakin dan percaya ada tugas saudara dan saya. Kita dibebaskan dari dosa. Kita diselamatkan dari lumpur kegelapan. Ditarik ke dalam terangnya yang ajaib. Untuk maksud mulia. Untuk tugas yang dahsyat dan luar biasa. Yang akan Tuhan inginkan untuk Tuhan kerjakan dalam kehidupan saudara dan saya. Amin saudaraku. Sehingga akhirnya kita mesti mengerti akan hal ini. Karena kalau sampai kita tidak memahami apa panggilan saya dalam hidup ini, maka hidup akan berlangsung begitu saja dan tanpa engkau sadari. Tuhan sudah mau datang kali yang kedua. Hidup ini adalah kesempatan. Amin. Jadi setiap nafas saudara, setiap jam yang kita punyai, setiap hari yang kita miliki merupakan kesempatan untuk kita melakukan destiny kita, menggenapi apa yang menjadi panggilan Tuhan dalam kehidupan saudara dan saya. Matius 5 ayat 16. Saudara, saya sengaja banyak pakai ayat kebenaran firman Tuhan. Kenapa? Supaya kita mengerti bahwa Alkitab sudah mencatat tugas dan fungsi kita. Alkitab sudah mencatat bahwa inilah panggilan kita sebagai anak-anak Tuhan. Jemaat GBI Agape, Jemaat GBI Sumbersari. Saya berharap Jemaat GBI Grow, kita semua tetap mengerti bahwa saudara dan saya punya tugas khusus daripada Tuhan. Amin. Matius pasal 5 ayat 16 bilang begini, demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan apa? Memuliakan Bapamu yang di sorga. Jadi hidup saudara dan saya Tuhan pakai untuk memuliakan namanya, bukan memuliakan kita. Kita mesti ngerti kalau kita berbuat baik bukan buat setiap kita dampaknya. Kita berbuat baik supaya nama Tuhan dipermuliakan. Kita buat baik bukan lagi untuk diselamatkan. Kita buat baik supaya nama Tuhan dipuji dan dipermuliakan. Katakan amin. Karena itu jangan pernah berhenti berbuat baik. Sekalipun perbuatan baikmu dipandang sebelah mata saudaraku. Sekalipun perbuatanmu baikmu tidak dianggap oleh orang-orang yang kau buat baik. Sekalipun perbuatan baikmu diacuhkan oleh orang lain. Dengar baik. Tetap berbuat baik. Jangan bilang sama gembalamu, pendeta, saya capek berbuat baik. Saya buat baik, dia balas yang jahat. Pendeta, saya capek buat baik, dia balas yang jahat. Saudaraku, kita terpanggil untuk melakukan hal ini. Kita adalah buatan sorga, diciptakan oleh Allah untuk melakukan perbuatan yang baik. Amin. Jadi kita berbuat baik bukan supaya diselamatkan. Kita berbuat baik karena kita tahu kita adalah buatan Allah. Kita berbuat baik karena kita tahu melalui perbuatan baik kita nama Tuhan dipuji dan dipermuliakan. Nah, sebagai pendahuluan saya catat begini. Setiap kita memiliki panggilan untuk mengerjakan apa yang Tuhan mau kita kerjakan. Setiap kita, siapapun dia. Namun setiap kita memiliki profesi yang berbeda-beda. Iya kan? Jadi panggilannya sama, profesinya berbeda-beda. Panggilan kita semua sama, apa? Untuk memuliakan nama Tuhan di muka bumi ini. Namun profesi saudara dan saya boleh berbeda. Ada yang ibu rumah tangga, ada yang pegawai, ada yang orang tentara, ada yang polisi, ada yang hakim, ada yang jaksa, ada yang pengacara, ada yang banyak-banyak. Namun kita mesti mengerti, profesi boleh berbeda, tapi apa? Panggilan kita tetap sama. Yakni bagaimana supaya saya di muka bumi ini boleh mengerjakan apa yang Tuhan mau dalam kehidupan saya. Nah, saya pelajari begini.
Apa yang menjadi panggilan kita? Kita mesti tahu tugas kita dulu. Karena kalau kita tahu, oh saya terpanggil untuk buat ini, oh saya terpanggil untuk buat itu, maka kita percaya kita punya landasannya gitu loh. Kita punya landasannya sehingga kita bisa melakukan hal ini. Dan sekalipun kita diabaikan, orang ngomong apa tentang kita, kita tetap lakukan. Kenapa? Karena itu panggilan kita. Itu job desk kita. Yang pertama, yang saya pelajari, apa yang menjadi panggilan kita? Kita terpanggil menjadi pembawa-pembawa damai. Hello? Saudara dan saya, Jemaat GBI Agape, Jemaat GBI Sumbersari, Jemaat GBI Global Bandung terpanggil untuk menjadi pembawa damai. Taruh tangan kanan kita di dada, sama-sama bilang sama saya ada untuk menjadi pembawa damai. Amin. Jadi kalau suamimu lagi ribut, istrimu lagi ribut, saudara dikasih dalam Tuhan, dengar, engkau buatan Allah, engkau harus menjadi pembawa damai. Jangan justru jadi pembawa keributan. Jangan justru menjadi pembawa roh pemecah belah dalam rumah tangga, menjadi pembawa roh pemecah belah dalam gereja, menjadi pembawa roh pemecah belah dalam lingkungan kita dengan ngegosipin orang, dengan ngomong-ngomongin fitnahan-fitnahan orang. Saudaraku, kita ada untuk menjadi berkat, kita ada untuk membawa damai. Matius 5 ayat 9, Yesus jelas bilang, berbahagialah, diberkatilah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut apa? Anak-anak Allah. Jadi jangan ngaku anak Tuhan, jangan ngaku anak Allah. Kalau engkau ribut, hanya ribut terus. Kerjaanmu hanya ribut terus. Kerjaanmu menjadi provokator terus. Selama kita bilang ngaku anak Allah, maka jadilah pembawa-pembawa damai. Selama kita mengaku bahwa saya adalah anak Allah, maka kita mesti mengerti panggilan saya adalah menjadi pembawa damai. Dimanapun engkau berada. Saya percaya memang gak mudah. Kenapa? Karena dunia selalu menantang kita, memaksa kita, memancing kita untuk meresponi hal-hal yang jahat yang mereka buat. Namun dengar baik, panggilanmu, namanya tugasmu. Itu yang harus engkau lakukan, itu yang harus engkau kerjakan. Bukan dengan terpaksa, karena itu identitas kita. Amin. Karena kalau itu bukan identitas kita, kita akan lakukan dengan terpaksa. Saya buat baiklah terpaksa, saya buat baik terpaksa. Tapi kalau kita ngerti, saya diciptakan untuk menjadi pembawa damai, maka dimanapun engkau berada, hatimu hanya dipenuhi dengan kedamaian. Tidak ada lagi iri hati, tidak ada lagi dendam, tidak ada lagi sakit hati, tidak ada lagi kecewa. Karena ingat, Yesaya 9 ayat 5. Sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita, lambang pemerintahan ada di atas bahunya, dan namanya disebut Penasehat Ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja Damai. Wes. Kalau raja kita adalah Raja Damai, maka harusnya anak-anak dalam kerajaannya adalah anak-anak pembawa damai. Amin. Suami-suami, jadi pembawa damai di rumah tanggamu. Istri-istri, jadi pembawa damai di rumah tanggamu. Prinsip dalam sebuah rumah tangga, ingat, ada masalah, jangan dibesar-besarkan. Masalah besar dikecilkan, masalah kecil ditiadakan. Jangan justru sebaliknya. Gak ada masalah dibuat-buat ada masalah. Masalah kecil dibesar-besarkan, masalah besar hancur rumah tangga, berantakan. Kita mengerti, hari-hari ini rumah tangga, keluarga menjadi base camp. Tempat di mana kerajaan Allah, tempat di mana kerajaan Tuhan ditegakkan. Sehingga akhirnya kalau rumah tangga berantakan, dan itu adalah goalnya iblis. Bagaimana supaya setiap rumah tangga, keluarga-keluarga di akhir zaman ini digoncangkan, digoyangkan. Sehingga akhirnya suami tidak lagi membawa damai, istri tidak lagi menjadi pembawa damai, semua ribut, semua saling serang. Dan akhirnya kerajaan setan yang ditegakkan dalam rumah tangga kita. Wow. Semua dimulai tidak ada laginya damai. Mulai hari ini kita mesti ngerti, saya ada untuk membawa damai. Yang kedua, apa yang menjadi panggilan kita? Yang kedua yang menjadi panggilan kita adalah jadi berkat buat orang lain. Mungkin sebagian kita bilang, tapi pendeta, hidup saya pas-pasan. Saudaraku, kalau kita menjadi berkat bukan soal memberi sesuatu, bicara tentang keuangan. Engkau memberi orang, bisa memberi waktu, bisa memberi tenaga, memberi saran, memberi pengharapan, kekuatan. Itu sebuah pemberian.
Dan itu sebuah berkat buat orang yang memang memerlukannya. Makanya Alkitab bilang begini dalam Yohanes 15 ayat 16. Tadi kita udah baca sebentar. Bukan kamu yang memilih aku. Nah, namun aku yang memilih kamu. Yesus bilang, aku telah menetapkan kamu supaya kamu pergi dan menghasilkan buah. Dan buahmu itu tetap. Supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku diberikannya kepadamu. Jadi yang Yesus mau sudah dikasih dalam Tuhan, kita pergi, kita hasilkan buah. Buah jiwa, buah roh. Iya kan? Sehingga akhirnya kita mengerti, Tuhan, saya hidup ini untuk menghasilkan jiwa. Saya hidup ini untuk menghasilkan buah roh dalam kehidupan saya. Apakah kita sudah jadi berkat buat rumah tangga kita? Apakah sudah jadi berkat buat suamimu, jadi istrimu, jadi berkat buat anak-anakmu? Apakah engkau jadi berkat buat mertuamu atau melalui hidupmu engkau jadi kutuk bagi orang lain? Capek yang ngadepin dia ya, mulutnya cerewet banget. Capek yang ngadepin suami saya, keras kepala, kepala batu, tegar tengkuk, susah diatur. Capek yang ngurusin anak-anaknya, kepala batu banget. Susah banget dibilangin. Aduh ngadepin mertua saya, aduh ngadepin menantu saya, capek banget. Saudaraku, kita ada untuk menjadi berkat. Amin. Kita ada untuk menjadi berkat. Melalui hidup saudara dan saya. Nama Tuhan yang dipuji dan dipermuliakan. Yesus bilang, kamu adalah garam dunia. Jika garam itu menjadi tawar, dengan apakah ia diasinkan? Tidak ada lagi gunanya selain dibuang dan diinjak orang. Kamu adalah terang dunia. Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Jadi Yesus bilang, saudara dan saya adalah garam. Saudara dan saya adalah terang. Maksudnya apa? Kita memiliki fungsi untuk orang lain. Kita memiliki fungsi untuk menjadi berkat buat orang lain. Terang bisa menerangi orang dalam kegelapan. Garam bisa membuat sesuatu yang tawar menjadi memiliki rasa. Itu tugas saudara dan saya. Jadi justru jangan melalui hidup kita orang jadi rumah tangga jadi chaos gitu kan. Rumah tangga jadi berantakan melalui hidup kita. Gereja antar gereja jadi pecah satu dengan yang lain. Serang hamba Tuhan ini, serang hamba Tuhan itu, serang gereja ini, serang gereja itu. Hei, Yesus aja berdoa buat kesatuan saudara dan saya. Siapa kita yang memecah belah gereja, memecah belah hamba-hamba Tuhan? Kita lupa bahwa penghakiman itu milik Tuhan. Penghakiman bukan milik saudara dan saya. Yesus jelas bilang, jangan kamu menghakimi supaya engkau tidak dihakimi. Amin. Kita mengerti betul. Jangan sampai kita mengambil apa yang menjadi tugasnya Tuhan, apa yang menjadi kerjaan Tuhan, sampai kita lupa apa yang menjadi kerjaan kita, apa yang menjadi tugas kita nggak buat, kita nggak kerjakan. Kita ada untuk menjadi pembawa damai. Kita ada untuk menjadi berkat. Bukan untuk menghakimi orang lain. Bukan untuk menyerang orang lain. Amin saudaraku. Mulai hari ini kita mengerti panggilan saya dalam hidup ini. Bagaimana supaya saya menjadi pembawa damai. Bagaimana supaya saya menjadi pembawa berkat. Supaya melalui hidup saya Tuhan dipermuliakan, nama Tuhan dibesarkan. Melalui hidup saya, orang datang kepada Tuhan. Melalui hidup saya, orang memuji-muji Tuhan. Cari, pikirkan hal itu. Apa yang bisa saya buat? Apa yang bisa saya kerjakan? Dan yang ketiga, apa yang menjadi panggilan kita? Panggilan kita adalah untuk beribadah kepadanya. Ini yang seringkali lupa, sehingga beribadah dipaksa-paksa. Ayo ibadah dong, ayo ke gereja dong. Giliran gereja udah ditutup pintunya, kangen pendeta sama gereja, kangen kapan ya masuk gereja. Giliran gereja buka, lu tiap minggu kagak datang. Ya jemaat kayak Agape gak ada, Agape gak ada. GBI Sumbersari gak ada, GBI Glow juga gak ada. Semua semangat, semua antusias. Haleluya. Iya kan? Ini jemaat di luar sana, gereja apa gak tahu lah. Saudara, iya kan? Kita terpanggil untuk beribadah kepada Tuhan. Kenapa? Karena kita ini adalah milik kepunyaannya. 1 Petrus 2 ayat 9 dan 10 bilang begini. Tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri tuh. Saudara dan saya adalah umat kepunyaan Tuhan. Kenapa saya berani katakan? Kenapa Alkitab katakan kita adalah umat kepunyaan Tuhan? Karena Tuhan yang tebus saudara dan saya. Kita ditebus, kita diselamatkan, terus kita nggak beribadah kepadanya. Wow.
Siapa kita jadi orang sombong yang beribadah dipaksa-paksa, berdoa dipaksa-paksa, baca firman dipaksa-paksa, saat teduh dipaksa-paksa? Siapa kita? Kan harusnya inisiatif lahir dari hati. Saya tahu di luar Tuhan saya nggak bisa buat apa-apa. Saya perlu cari Tuhan dengan sukacita. Amin. Kamu yang dahulu bukan umat Allah, tetapi yang sekarang telah menjadi umatnya, yang dahulu tidak dikasihani, tetapi sekarang beroleh belas kasihan. Saudara dan saya adalah umat kepunyaan Tuhan. Karena kita sadar kita adalah umat kepunyaan Tuhan, kita mesti mengerti bahwa saya harus beribadah kepada Tuhan dengan sukacita. Kalau saat-saat ini mungkin saya beribadah secara online, namun saya mesti menghargai, saya mau beribadah kepada Tuhan dari awal sampai akhir. Saya mau datang kepada Tuhan dengan sukacita, dengan kerendahan hati. Saya dengar firman, saya buka hati saya sendingkan telinga saya untuk mendengarkan firman Tuhan, memuji, menyembah Tuhan, memuliakan nama Tuhan, sekalipun kita di rumah masing-masing. Nanti akan ada waktunya ketika pintu-pintu gereja terbuka kembali, maka kita kembali datang kepada Tuhan di rumah gereja kita masing-masing. Sehingga akhirnya kita tetap bersuka cita, kita mengerti Tuhan selamatkan saya, maka saya harus memberi hidup saya, maka saya harus beribadah kepada Tuhan tanpa paksaan, tanpa dorongan, karena saya tahu saya sudah dibeli dengan darah yang mahal. Jadi 3 hal ini saya sampaikan apa yang menjadi panggilan kita. Yang pertama, kita terpanggil untuk menjadi pembawa damai. Ingatlah, hanya anak-anak Allah yang dapat dikatakan menjadi pembawa damai. Hanya mereka yang dikatakan anak-anak Allah. Yang kedua, ingatlah panggilan kita. Kita ada untuk menjadi berkat. Menjadi berkat bukan hanya bicara tentang finansial. Kita bisa memberikan waktu kita. Kita bisa memberikan tenaga kita. Kita bisa memberikan saran kita. Kita bisa memberikan buah-buah pikiran kita. Kita bisa memberikan sesuatu dengan sukacita. Kenapa? Karena kita tahu kita hidup untuk memuliakan nama Tuhan. Sehingga melalui perbuatan baik saudara dan saya, Tuhan yang dipuji dan dipermuliakan. Dan yang ketiga, apa yang menjadi panggilan kita? Kita terpanggil untuk beribadah kepada Tuhan. Kenapa? Karena kita sudah diselamatkan. Ingat, bangsa Israel ditarik keluar dari Mesir, ditarik keluar dari tanah perbudakan untuk satu tujuan, supaya mereka beribadah kepada Tuhan. Saya pikir sama, bahwa saudara dan saya diselamatkan dari kegelapan masuk ke dalam terang yang ajaib, supaya saudara dan saya datang beribadah kepada Tuhan. Nah, yang terakhir, penyebab setiap kita gagal mengerjakan panggilan kita. Kita mesti tahu. Karena seringkali kita lupa, kita gagal untuk mengerjakan panggilan kita. Sehingga day by day, waktu demi waktu berjalan terus tanpa kita sadari, kita sudah miss, gak mengerjakan apa yang menjadi panggilan kita. Kembali lagi saya ingatkan, profesi boleh berbeda, namun panggilan tetap sama, untuk memuliakan nama Tuhan di muka bumi ini. Kenapa panggilan kita terkadang bisa gagal? Yang pertama, saya pelajari karena fokus hidup kita hanya kepada diri kita sendiri. Ada sindrom akhir zaman yang dikatakan me, myself, and I. Saya, dan saya. Saya nggak peduli apa yang terjadi orang-orang sekitar saya. Saya tutup mata. Yang penting saya berhasil. Yang penting saya diangkat. Yang penting saya kaya. Yang penting saya happy. Bahaya, saudara. Sehingga akhirnya kita tidak lagi fokus kepada apa yang bisa menyenangkan hati Tuhan. Kita tidak lagi fokus kepada jiwa-jiwa. Namun kita terlena terhadap pesta pora. Keinginan-keinginan daging. Keinginan-keinginan daging akan menguasai keinginan-keinginan roh. Dan itu yang jadi berbahaya. Jadi ingat, penyebab kegagalan kita yang mengerjakan panggilan Tuhan dalam hidup kita. Yang pertama, karena fokus hidup kita sudah tidak lagi kepada panggilan kita. Sudah tidak lagi kita memikirkan bagaimana supaya saya menjadi pembawa damai. Tidak lagi memikirkan bagaimana supaya saya bisa menjadi berkat buat orang lain, supaya nama Tuhan dipermuliakan. Tidak lagi memikirkan bagaimana supaya saya bisa beribadah terus dengan sukacita kepada Tuhan. Namun fokusnya kepada saya, dan saya. Sehingga kalau ada masalah baru datang kepada Tuhan. Giliran semua baik aja, langsung lupa Tuhan tolong dia. Wah, itu bahaya, saudara. Itu bahaya. Sehingga akhirnya tidak sedikit rumah tangga ribut. Karena apa? Karena fokusnya kepada suami, fokusnya hanya kepada istri, pribadi masing-masing. Tidak lagi ada mau memiliki kerendahan hati untuk merendahkan hati. Tuhan Yesus aja Alkitab catat bahwa dia merendahkan diri. Saudara, aku ini kasih dalam Tuhan, siapa kita? Sehingga kita tidak mau merendahkan diri di hadapan Tuhan. Jadi ingat, yang menyebabkan kegagalan kita dalam mengerjakan panggilan kita, the calling, adalah fokus kepada kedagingan kita. Fokus kepada diri kita lebih kuat. Mengasihani diri kita sendiri.
Yang kedua, penyebab kegagalan kita mengerjakan panggilan kita, kita mulai kehilangan kepercayaan kepada Tuhan. Tidak sedikit anak-anak Tuhan sudah mulai tawar hati untuk ikut Tuhan. Kenapa? Mana katanya Tuhan baik, kenapa masalah ini terus ada? Mana katanya Tuhan baik, kenapa pergumulan ini tidak berhenti? Mana katanya Tuhan baik, kenapa doa-doa ini saya nggak dijawab Tuhan? Masalah saya tetap ada. Hey, come on. Bukan berarti Tuhan baik maka Tuhan nggak bisa proses kita, bukan? Bukan karena berarti Tuhan baik, berarti Tuhan gak bisa menghajar kita. Alkitab bilang bahwa barang siapa ku kasihi, ya ku tegur dan ku hajar. Saudara dikasih dalam Tuhan, kita mesti mengerti. Jangan sampai kita mulai kehilangan kepercayaan kita kepada Tuhan. Kalau kita sudah tidak lagi percaya kepada Tuhan, kita mau percaya kepada siapa? Amin. Kita mau menjadi orang-orang ateis kah? Kita menjadi orang-orang yang tidak lagi percaya kepada Tuhan kah? Tuhan tetap baik sampai selama-lamanya. Sekalipun yang kita lihat tidak sesuai dengan keinginan kita. Selalu camkan akan hal ini. Semua bisa terjadi di luar kontrol saya. Semua bisa terjadi di luar kendali saya. Namun semua terjadi tetap di bawah kendalinya Tuhan. Dan kalau semua terjadi di bawah kendali Tuhan, Roma 8 ayat 28 tetap berlaku. Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihaninya. Haleluya. Kita tetap percaya. Karena di balik kepercayaan kita kepada Tuhan, kita akan melihat kuasa Allah dinyatakan dalam hidup kita. Yang ketiga, yang terakhir. Penyebab kegagalan kita mengerjakan panggilan kita dalam muka bumi ini. Karena kita terlalu terbelenggu dengan kenyamanan dunia. Sampai kita akhirnya menjadi sama dengan orang-orang dunia. Ciri-cirinya sederhana, ketika kita mulai menjadi sama dengan orang-orang dunia, kita mulai membalas yang jahat dengan yang jahat. Habis pendeta hati saya terlalu sakit. Habis pendeta saya sudah difitnah. Habis pendeta saya sudah teraniaya. Saya udah gak kuat. Saya harus balas. Come on. Bagian kita, panggilan kita bukan membalas yang jahat dengan yang jahat. Panggilan kita adalah berserah kepada Tuhan. Tuhan yang akan menggantikan kita berperang. Dia yang melakukan pembalasan bagi kita. Amin. Jangan ngotori tangan kita dengan melakukan pembalasan. Itu tidak mengerjakan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Saudara, banyak kesaksian Alkitab. Ketika kita mulai mengizinkan Tuhan berkarya dalam hidup kita, maka kita akan melihat bukan saja pembalasan yang Tuhan kerjakan, namun Tuhan juga yang akan mengangkat hidup kita. Karena itu hari ini saya mau mengingatkan buat setiap kita. Jemaat GBI Agape, Jemaat GBI Sumbersari, Jemaat GBI Glow yang oleh Tuhan percayakan hari ini, di minggu kedua di bulan Juni ini mendengarkan kebenaran firman Tuhan ini. Ingat panggilan kita. Jadi pembawa damai. Jadi berkat bagi orang lain. Sehingga orang lain memuji Tuhan melalui hidupmu. Dan ingatlah panggilan kita juga beribadah kepada Tuhan. Tanpa sungut-sungut. Engkau baca Alkitabmu. Engkau baca firman Tuhan. Engkau merenungkan firman Tuhan. Engkau berdoa tanpa dipaksa-paksa. Dan kita belajar apa yang seringkali menyebabkan kita gagal menjalani panggilan kita. Yang pertama, karena kita terlalu fokus kepada diri kita sendiri. Kita terlalu fokus kepada kedagingan kita sampai kita lupa kita harus mengerjakan keinginan-keinginan roh. Yang kedua, apa yang menyebabkan kegagalan dalam kita mengerjakan panggilan kita? Kita mulai kehilangan kepercayaan kepada Tuhan. Ini yang menjadi bahaya dalam hidup anak-anak Tuhan di akhir zaman. Tetap percaya kepada Tuhan sekalipun doa-doamu belum dijawab. Tetap percaya kepada Tuhan karena apa yang kita doakan, saya percaya semua dijawab Tuhan. Hanya waktu Tuhan yang terbaik. Dia yang tahu waktunya kapan dijawab doa-doa kita. Kapan dia bisa menyelesaikan pergumulan-pergumulan kita. Dia tahu waktu yang terbaik. Bagian kita doa, bagian kita berseru, bagian kita taat, bagian kita sabar. Amin. Dan yang ketiga, penyebab kegagalan kita mengerjakan panggilan kita ketika kita terbelenggu, terikat dengan kenyamanan dunia. Sehingga kita lupa, kita ini buatan Allah. Kita harus memiliki perbedaan dengan orang-orang yang tidak mengenal Allah. Kita harus memiliki perbedaan dengan orang-orang yang tidak tahu akan terima kasih kepada Allah. Sehingga kita mengerti, saya ada untuk membawa damai. Saya ada untuk membawa berkat. Saya ada untuk mempermuliakan nama Tuhan. Dan saya ada untuk selalu beribadah kepada Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita. Jemaat GBI Agape, Jemaat GBI Sumbersari, Jemaat GBI Glow. Tuhan menolong kita untuk tetap terus tinggal dalam panggilannya di muka bumi ini. Kita tundukkan kepala. Kita datang kepada Tuhan. Haleluya. Bapa, terima kasih buat firman-Mu. Dalam hati kami Engkau sudah tabur dalam hidup kami. Dan hari ini
Biarlah panggilan Tuhan tetap ada dalam hidup kami. Kami tetap mengerjakan apa yang menjadi panggilan Tuhan dalam hidup kami. Apapun yang menjadi profesi kami mengerjakan seperti untuk Tuhan. Karena kami tahu panggilan kami adalah untuk mempermuliakan nama Tuhan di tempat di mana Tuhan tempatkan kami berada. Apapun profesi kami belajar melakukan firman Tuhan. Bapak, apa yang Kau taruh dalam hati hamba sudah hamba sampaikan bagi umat Tuhan. Bagi jemaat GBI Agape, bagi jemaat GBI Sumbersari, bagi jemaat Gereja Tuhan GBI Glow. Tuhan memberkati setiap masing-masing mereka. Sehingga umat yang oleh Tuhan percayakan untuk mendengarkan firman Tuhan, beribadah kepada Tuhan di hari Minggu yang dahsyat dan lawatan Tuhan ini, mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Dan hamba berdoa dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Tangan Tuhan meneguhkan iman kami. Sehingga kami tidak lagi mau fokus kepada pribadi kami sendiri. Kami tidak lagi mau terlena dengan kenyamanan dunia ini. Kami tidak lagi mau kehilangan kepercayaan kami kepada Tuhan. Tuhan tolong kami. Mampukan kami untuk tetap terus setia. Mampukan kami untuk tetap terus mengerjakan panggilan kami di muka bumi ini. Untuk menjadi terang, untuk menjadi garam, dan nama Tuhan dipermuliakan oleh hidup kami. Terima kasih Bapa. Hamba-Mu berdoa. Dan hamba berdoa dan bersyukur. Haleluya. Sama-sama kita katakan amin, amin, amin. Puji Tuhan. Tuhan Yesus memberkati setiap kita semua. Haleluya. Sungguh besar setiamu, Kau nyatakan bagiku. Kau Allah yang selalu mengerti isi hatiku. Kemuliaan
Di akhir ibadah ini mari kita sama-sama mengucap syukur kepada Tuhan, kita berdoa. Bapa, di dalam nama Yesus kami sungguh mengucap syukur untuk segala kebaikan dan kemurahan Tuhan di dalam kehidupan kami. Ajar kami untuk senantiasa mengerti panggilan Tuhan di dalam kehidupan kami. Kami mengerti bahwa Allah punya rencana yang indah di dalam kehidupan kami. Kami juga menyadari Tuhan bahwa kami ini adalah buatan Allah, diciptakan untuk kemuliaan Tuhan, untuk melakukan pekerjaan baik. Ajar kami untuk senantiasa berperilaku. Kami boleh menjadi saksi Kristus kemanapun kami pergi. Kami boleh menjadi alat yang berguna di tangan Tuhan. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur bagi setiap keluarga demi keluarga yang ada di GBI Sumbersari. Kami percaya Tuhan yang menjamah kami semua. Kami semua ada dalam keadaan yang baik, yang sehat, kami diberkati Tuhan. Bahkan masa depan kami semua adalah masa depan yang baik bersama dengan Tuhan. Di dalam setiap persoalan masalah yang kami hadapi, kami yakin dan percaya Tuhan yang selalu menjadi jalan keluar di dalam kehidupan kami. Bapak, terima kasih untuk hari ini, dan biarlah kiranya setiap pujian dan juga firman Tuhan boleh sungguh-sungguh menjadi berkat di dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapak, kami mengucap syukur. Mari Bapak Ibu saudara sekalian, kita angkat tangan kita di hadapan Tuhan dan terimalah berkat yang datang dari Allah saja. Biarlah kiranya damai sejahtera daripada Allah Bapa, kasih dan pengorbanan dari Tuhan Yesus Kristus, penyertaan daripada Roh Kudus menyertai Bapak Ibu saudara sekalian, mulai saat ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang yang kedua kali. Yang percaya katakan amin. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati.